Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing, dan di segmen ini kami akan hadirkan informasi seputar pasar modal pemirsa. Informasi yang pertama yakni investor yang memegang saham Japfa harus bersiap-siap. Tekanan margin yang PT Java Confit Indonesia Tbk alami pada tahun lalu masih berlanjut di kuartal pertama tahun ini. Bahkan sepanjang 3 bulan pertama di tahun ini, emiten dengan kode saham JPFA akan mencatatkan rugi bersih. Tekanan margin yang PT Java Confit Indonesia Tbk alami pada tahun 2022 lalu masih berlanjut di kuartal pertama tahun ini. Hal tersebut berimbas pada rugi bersih yang akan meningkat di tahun ini. Seperti diketahui, sepanjang 2022 lalu Java sejatinya masih mampu membukukan pertumbuhan pendapatan. Penjualan bersih sepanjang 2022 tercatat sebesar 48,97 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 9,12% dibandingkan penjualan bersih pada periode sama tahun 2021. Di sisi lain, kenaikan beban yang lebih tinggi membuat keuntungan Java menciut. Laba kotor turun 4,2% menjadi 7,68 triliun rupiah. Sementara laba bersihnya turun 21,89% menjadi 2,75 triliun rupiah. Sepanjang tahun lalu, Java hanya mengantongi laba bersih sebesar 1,95 triliun rupiah. Jumlah tersebut merosot sebesar 30,04% dibandingkan laba bersih pada tahun sebelumnya. Penurunan laba di tengah kenaikan pendapatan tersebut tentu saja berimbas pada tertekannya margin perusahaan. Margin laba kotor turun dari 17,87% di 2021 menjadi 15,69% di 2022. Margin laba usaha turun dari 7,85%, sedangkan di 2021 menjadi 5,62% di 2022. Sementara margin laba bersihnya turun dari 4,75% di 2021 menjadi 2,9% di 2022. Merosotnya margin keuntungan tersebut disebabkan beberapa kendala. Dari kondisi eksternal, tingginya harga bahan baku akibat terganggunya rantai pasok menjadi tantangan utama yang Java hadapi. Sementara dari kondisi domestik, kondisi pasar industri peternakan masih belum stabil. Kelebihan pasokan anak ayam usia sehari alias day old chick masih terus berlanjut. Hal itu mengakibatkan tekanan pada harga dok dan ayam broiler. Di sisi lain, konsumsi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih akibat masih melemahnya daya beli. Hal itu mendorong peternak mengurangi produksi sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi pakan ternak. Maka dari itu, tekanan tersebut tampaknya masih berlanjut di kuartal 1 tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel.